Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sri Wulan Anggraini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang RPP 1 lembar. Nah, di akhir 2019, RPP 1 lembar ini menjadi diskusi yang dinamis ya bagi para praktisi pendidikan, baik guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pengamat pendidikan maupun pembina pendidikan lainnya. Nah, berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Nah, di dalam surat edaran tersebut ditunjukkan kepada seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia ada 4 hal yang ada di dalam surat edaran. Pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Maksudnya adalah efisien ini berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berorientasi pada siswa. Nah, ini artinya bahwa penulisan RPP ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Artinya bahwa di sini terdapat perubahan komponen RPP yang sebelumnya pada Permendikbud terdapat 13 komponen. Nah, kemudian di dalam aturan baru ini hanya mencakup 3 komponen inti saja, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dan isi yang ketiga adalah sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah, guru mata pelajaran atau KKG atau MGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Nah, artinya di sini bahwa guru bebas mengembangkan format RPP berdasarkan masing-masing satuan pendidikan. Jadi, tidak ada format RPP yang dibakukan. Yang jelas, RPP yang dibuat guru ini harus dapat memuat prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Dan bunyi yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Nah, jadi di sini guru yang telah terlanjur membuat RPP 13 komponen ini tidak perlu merubah RPP menjadi RPP 1 lembar. Guru masih dapat menggunakan RPP tersebut sebagai pedoman di dalam proses pembelajaran. Dan atau guru juga dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya perbedaan komponen RPP yang lama dengan yang terbaru adalah sebagai berikut. Komponen RPP yang dimaksud menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, sedangkan komponen RPP yang terbaru, RPP 1 lembar ini menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019
komponen minimal yang harus ada pada RPP di dalam surat edaran Mendikbud ini terdiri dari komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana caranya kita dapat menyusun RPP 1 lembar? RPP 1 lembar ini sesungguhnya perlu tetap merujuk pada implementasi kurikulum 2013. Oleh karena itu, dalam mengembangkan RPP ini sangat direkomendasikan untuk melakukan tahapan. Tahapan yang pertama adalah guru harus menganalisis SKL, KI, dan KD. Sebelum guru menulis RPP, guru perlu tahu kompetensi dasar apa yang harus dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, langkah yang kedua adalah analisis materi pelajaran. Nah, dari kompetensi dasar yang telah dianalisis, kemudian guru dapat menentukan materi ajar. Di sini guru dapat menggunakan referensi dari buku guru, buku siswa, ataupun referensi lain yang mendukung. Sedangkan yang ketiga adalah analisis penerapan model pembelajaran. Di sini guru perlu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan pendekatan saintifik, yaitu yang terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mengasosiasi, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, upayakan metode pembelajaran yang dipilih ini dapat mencapai tujuan pembelajaran dan guru dapat memunculkan pembiasaan nilai-nilai karakter di dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah analisis penilaian hasil pembelajaran. Penilaian yang ditentukan guru pun ini harus disesuaikan dengan penilaian autentik, yaitu menilai 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau yang kita kenal dengan penilaian autentik. Baik, untuk membuat RPP 1 lembar, kita membutuhkan format RPP 1 lembar. Nah, ini saya punya contoh format RPP 1 lembar yang berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang terdiri dari identitas sekolah. Ini yang harus kita isi, ada satuan pendidikan, kelas semester, tema, subtema, muatan terpadu, pembelajaran ke berapa, alokasi waktunya berapa, dan ini harus terdiri dari kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, di mana di dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan komponen yang ketiga adalah terdiri dari penilaian atau assessment. Dan ini bagian yang terakhir ini adalah titik mangsa, yang mana harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru kelas. Nah, baik, langsung saja kita mulai cara di dalam membuat RPP 1 lembar. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa format RPP ini tidak baku ya. Jadi boleh format setiap sekolah itu atau setiap guru itu berbeda-beda. Karena tadi berdasarkan surat Mendikbud ini ya guru itu ya diberikan kebebasan untuk mengembangkan format RPP. Nah, baik. Untuk mengisi RPP 1 lembar, yang pertama kali kita harus isi identitas RPP tersebut. Oke, satuan pendidikan kita harus mengisi nama sekolahnya. Nah, ini saya contohnya adalah SDN Buana Perjuangan. Kelas. Nah, kelas karena saya kemarin sudah mencontohkan silabusnya adalah kelas 1, maka saya menulis RPP-nya itu berdasarkan silabus yang telah saya buat. Nah, ini saya mencontohkan silabusnya kelas 1, maka RPP-nya pun saya mencontohkan kelas 1 ya, biar sinkron antara RPP dengan silabus. Kelas 1 semester 1 tema. Nah, temanya kita lihat di silabus ataupun di buku guru. Oh ya, untuk membuat RPP ini kita harus membutuhkan silabus dan buku guru.
Nah, ini saya sudah dapatkan buku guru kelas 1. Tema satunya tentang diriku, maka di sini kita tulis tema 1 adalah diriku. Kemudian subtema 1, oke. Subtema 1 kita lihat, boleh kita lihat silabus ataupun di buku guru. Nah, saya biar mudah aja lihatnya di buku guru ya. Subtema 1, oke, kita cari subtema 1 tentang apa nih? Ini buku guru sangat lengkap sekali ya, di dalamnya itu sudah ada penilaian, sudah ada kompetensi dasarnya, jadi guru itu boleh tinggal memindahkan saja. Oke, subtema 1 tentang aku dan teman baru. Nah, kita tulis di sini. Nah, ini biar gampang, jadi ini kita ya tema 1. Nah, di sininya biar lebih gampang nanti mengidentifikasikannya. Nah, muatan terpadu itu kita harus lihat mata pelajaran apa saja di hari yang akan kita ajarkan. Nah, karena saya ingin mencontohkan di sini adalah pembelajaran kedua untuk subtema 1, maka kita lihat nih muatan terpadunya ini ada apa aja nih. Kalau yang ini kan dia muatan terpadunya dalam satu tema ya, jadi ada 5 mata pelajaran. Nah, kemudian karena RPP itu adalah perencanaan guru di dalam proses pembelajaran untuk 1 hari ya, maka kita lihatnya per pembelajaran bukan per subtema. Nah, ini kalau ini pembelajaran 1, kalau pembelajaran 1 itu muatan materinya ada 3. Oke, nah karena saya inginnya pembelajaran kedua, kita lihat subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, ini ada tulisan pembelajaran 2. Nah, maka di sini adalah pembelajaran 2 subtema 1 ya. Nah, kita lihat ada berapa muatan terpadunya? Ada 2 mata pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia dan PJOK. Nah, kita lihat lagi silabus juga di sini subtema 1 pembelajaran 1. Ini muatan pembelajarannya ada 3. Kemudian subtema 1 pembelajaran 2 muatan pembelajarannya itu ada 2. Nah, kemudian kita tulis bahasa Indonesia, karena tadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kita lihat kompetensi dasarnya nomor berapa nih? 3.9 dan 4.9. Nah, maka di sini kita tulis 3.9 dan 4.9. Nah, kemudian ada mata pelajaran apa lagi? PJOK, KD-nya 3.1, 4.1. Oke, kita tulis di sini PJOK. PJOK 3.1 dan 4.1. Nah, ini adalah identitas RPP. Kemudian alokasi waktu ini kita bisa menulisnya dengan 1 hari ataupun 4 kali 35 menit. Nah, silakan nanti ini disesuaikan dengan masing-masing kelas ya. Lihat nanti di standar prosesnya, kalau kelas 1 ada berapa jam mata pelajaran ya, ada berapa alokasi waktunya, kelas 2 ada berapa ya. Nah, karena ini sifatnya tematik terpadu, maka saya tulis aja 1 hari aja ya. Oke. Nah, kemudian untuk komponen inti yang pertama, kita harus mengisi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kita bisa lihatnya di buku guru. Nah, ini buku guru, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran PJOK. Kemudian dengan permainan sederhana, siswa dapat bekerja sama dengan teman. Ini juga
tentang sikap ya, pembelajaran atau pembiasaan sikap, bagaimana siswa harus bekerja sama ya, karena di dalam kurikulum 2013 itu proses pembelajarannya itu harus ada penanaman nilai sikap atau karakter. Terus berikutnya yang ketiga, dengan bermain cerita teman, siswa dapat mengikuti aturan sebuah permainan. Ini juga untuk pendidikan karakter juga ya, dimana siswa itu harus disiplin terhadap aturan, segala aturan ya, aturan baik itu aturan permainan ataupun aturan yang lainnya. Kemudian yang keempat, setelah bermain cerita teman, siswa dapat mengingat nama lengkap dan panggilan teman saat memperkenalkan satu teman kepada teman yang lain. Nah, baik, ini juga bisa kita langsung mengcopy pastekan dan memindahkan ke RPP. Tapi ini juga kalau memang Bapak Ibu punya tujuan pembelajaran yang misalkan ada kegiatan yang berbeda, silahkan dirubah ya. Tetapi tujuan pembelajarannya itu harus merujuk pada kompetensi dasar. Nah, artinya maupun itu kegiatannya apapun, yang jelas dapat mencapai tujuan pembelajaran yang termaksud di dalam kompetensi dasar. Oke, ini bisa kita copy paste. Nah, ini kita sudah dapatkan tujuan pembelajaran, kemudian kita mengisi kegiatan pembelajaran. Nah, di mana kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 langkah, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam kegiatan pendahuluan itu terdapat kegiatan-kegiatan seperti misalkan berdoa, terus apersepsi. Dan biasanya di kegiatan pendahuluan ini pun guru dapat memotivasi siswa. Di dalam kegiatan pendahuluan, coba kita lihat buku guru, ada nggak kegiatan pendahuluannya? Nah, ini kegiatan pembuka, guru memberi salam kepada siswa saat memulai pelajaran. Nah, karena ini RPP 1 lembar ya, ketika kita mau nulis semuanya, ini bukannya 1 lembar ya, tetapi nanti jadi banyak. Nah, untuk di RPP 1 lembar ini kita mengambil intisari aja ya di setiap kegiatan pembelajaran yang sudah ditulis di buku guru. Dan sekali lagi saya bilang bahwa di dalam buku guru ini langkah-langkah pembelajarannya itu boleh guru mengembangkan sesuai dengan metode pembelajaran yang diambil. Ya, jadi guru itu bebas menentukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya, yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Oke, untuk kegiatan pembuka di sini guru memberi salam kepada siswa saat akan memulai pelajaran. Nah, oke lah, ini kita tulis ya. Kita copy paste. Nah, ini juga di dalamnya ini guru dan siswa itu sudah melakukan kegiatan berdoa. Kemudian kegiatan yang kedua, kita lihat lagi buku guru. Guru menanyakan kabar kepada siswa, bagaimana keadaan kalian, sehat, apakah kalian masih ingat dengan nama-nama teman baru. Nah, ini boleh ditulis ataupun boleh tidak. Jadi nanti sifatnya fleksibel ya, ketika nanti sudah di kelas ya guru tidak harus terpaku sekali dengan RPP, tetapi yang jelas guru itu tahu di dalam kegiatan pendahuluan itu ada apa aja yang harus guru lakukan. Nah, ini Oke, ini kita boleh tulis ataukah tidak, tapi saya langsung aja ke sini ya. Guru menunjuk salah satu siswa dan meminta siswa tersebut untuk mengingat 3-5 nama teman, baru sambil menunjuk teman yang dimaksud. Oke, kita copy paste.
Kemudian kita lihat langkah yang ketiga. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kenapa saya tidak menulis ini ya. Di sini guru menanyakan kabar kepada siswa, bagaimana keadaan kalian. Nah, jadi menurut saya ini bisa masuk ke poin yang pertama, guru memberi salam ya. Di sini juga guru dapat memberikan atau menanyakan kabar ya tentang keadaan siswa. Atau di sini kita bisa tulis guru memberi salam dan menanyakan kabar kepada siswa saat akan memulai pelajaran. Oke, kemudian yang ketiga, kita lihat lagi buku gurunya. Setelah kegiatan pengulangan, lalu guru memulai pembelajaran. Nah, ini kayaknya tidak perlu kita tulis. Jadi di sini poinnya adalah 2 untuk kegiatan pendahuluan, dan di sini alokasi waktunya saya berikan waktu 10 menit. Tapi terserah ya, kita boleh memberikan waktu 15 menit ya. Ataupun 5 menit, silahkan, itu terserah Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan inti, nah kegiatan inti ini alokasi waktunya saya berikan waktu 150 menit, tetapi nanti bebas lagi ya, kegiatan inti itu nanti waktunya berapa menit. Tapi yang jelas kegiatan inti ini waktunya harus lebih banyak dibandingkan dengan alokasi waktu kegiatan pendahuluan ataupun penutup. Oke, nah untuk di kegiatan inti kita bisa juga melihatnya di buku guru. Kita lihat kegiatan intinya. Nah, kegiatan inti di buku guru ini ada ayo berlatih, ayo bercerita ya. Nah, ini ada 2 pokok kegiatan ya. Kita kalau menulis semua juga tidak cukup 1 lembar, jadi kita perlu merangkum kegiatan apa saja yang penting saja ya di dalam RPP yang kita tuliskan. Tapi di sini saya tekankan lagi bahwa kegiatan inti di dalam buku guru ini juga tidak baku. Silakan Bapak Ibu mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang ditentukan. Oke, untuk kegiatan inti, pada awal pelajaran guru menyampaikan kepada siswa mereka akan bermain di luar kelas. Nah, ini tidak perlu saya tulis ya. Kemudian di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, perempuan dan laki-laki terpisah. Oke, ini bisa kita tulis. Jadi di kegiatan inti siswa itu langsung dibagikan kelompok. Terus berikutnya guru meminta setiap kelompok berdiri membentuk 1 barisan ke belakang. Siswa di setiap kelompok berdiri sambil memegang pundak teman di depannya. Oke, kita tulis ya. Kemudian yang ketiga, semua barisan kelompok berdiri di garis awal yang sudah ditentukan oleh guru. Setelah diberi aba-aba, semua kelompok akan berlomba berjalan lurus ke satu arah menuju garis akhir yang sudah diberikan tanda oleh guru. Oke. Ini boleh kita tulis. Berarti ini lebih pada ke permainan ya metode pembelajarannya. Kemudian yang keempat, kita lihat lagi. Guru mengulangi kegiatan ini sebanyak 2 kali. Siswa yang tadi berdiri paling depan pindah ke urutan paling akhir, lalu siswa yang berdiri di urutan kedua maju mendapat siswa yang paling depan. Oke, ini kita tulis. Oke, setelah kegiatan bermain di luar selesai, siswa dipersilakan beristirahat di dalam kelas. Ini tidak perlu kita tulis ya. Kemudian ada pokok kegiatan ayo bercerita. Nah, kita lihat setelah istirahat, guru mengajak siswa bermain cerita teman. Untuk mengenal lebih dekat teman barunya, siswa akan berbagi informasi mengenai nama lengkap dan panggilan teman yang duduk di sebelahnya. Ini juga tidak perlu ya.
minta siswa kembali berkumpul bersama teman kelompok yang sama saat bermain di luar kelas dan membentuk lingkaran. Oke, kemudian yang keenam, guru memberi contoh cara bermain cerita teman sambil membagikan sapu tangan kelompok. Kemudian langkah yang ketujuh adalah setiap kelompok memilih teman yang akan memberi aba-aba dalam permainan tersebut. Dan siswa yang menerima sapu tangan mengucapkan terima kasih sebelum dan sesudah mengenalkan teman di sebelah kanannya. Siswa kedua yang menerima sapu tangan juga melakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai semua siswa mendapat giliran. Oke, ini copy paste, ini juga sama lah, kita copy paste aja. Nah, di sini untuk meringkas saja untuk ke-8 ya, langkah yang ke-8, siswa yang meminta sapu tangan mengucapkan terima kasih sebelum dan sesudah mengenalkan teman di sebelah kanannya, dan dilanjut siswa berikutnya aja ya. Oh ya, dan dilanjut siswa yang kedua yang menerima sapu tangan juga melakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai semua siswa mendapat giliran. Nah, ini kita sudah dapatkan kegiatan inti. Nah, kemudian untuk mengisi kegiatan penutup, kita boleh lihat di buku guru. Setelah selesai, guru melakukan refleksi bersama siswa. Guru dan siswa menyimpulkan bahwa semua siswa mempunyai nama lengkap dan panggilan. Nama mereka semua bagus, adanya nama membuat kita menjadi saling mengenal. Nah, kegiatan penutup, guru dan siswa melakukan refleksi bersama dan menyimpulkan bersama siswa. Kemudian kita lihat kegiatan penutup di buku guru. Refleksi ditutup dengan doa. Kegiatan hari ini telah selesai. Guru memimpin doa. Guru mengingatkan siswa agar selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan di rumah. Guru memberikan salam penutup. Siswa berpamitan dan memberikan salam kepada guru saat pulang. Baik, ini juga boleh kita tulis ataupun tidak ya. Ini refleksi ditutup dengan doa. Oke, kita tulis sampai sini aja. Nah, di sini ada poin yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Nah, di mana penilaian di dalam kurikulum 2013 itu adalah penilaian otentik ya. Jadi guru itu menggunakan penilaian 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, karena ini berhubung RPP-nya 1 lembar, jadi kita tuliskan seperti ini aja. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu pengamatan, sikap, tes, pengetahuan, dan presentasi untuk unjuk kerja atau hasil karya atau produk dengan rubrik penilaian. Nah, ini sebenarnya guru itu butuh lampiran lagi ya untuk penilaian. Nah, coba kita lihat di sini di pembelajaran kedua, apakah di belakangnya atau di bawahnya itu ada tentang rubrik penilaian. Nah, untuk penilaian ini kita lihat lagi di buku guru, masih di pembelajaran 2 ya. Nah, ini untuk penilaian pembelajaran, untuk penilaian sikap. Nah, ini di sini menggunakan observasi dan pencatatan sikap siswa selama kegiatan. Nah, untuk observasi dan pencatatan sikap siswa, guru dapat mengembangkan penilaian ya, ataupun guru dapat melihat format penilaian observasi yang ada di buku guru. Nah, ini untuk observasi. Kalau ini untuk yang sikap spiritual, ini sosial. Nah, ini silakan guru nanti dapat mengambil dari sini ataupun dapat memodifikasi penilaian yang sudah ada ya. Silakan guru bebas untuk membuat penilaian
ya. Terus kemudian kita lihat lagi penilaian yang digunakan di pembelajaran kedua ada apa saja. Ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada tes tulis. Tes tulis itu untuk bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Nah, guru meminta siswa menyebut 5 nama dan lengkap teman baru di kelas. Selain itu, guru bisa mengembangkan jenis pertanyaan yang akan diberikan. Misalnya, siswa menyebut nama teman sambil menunjuk orang yang dimaksud untuk menyebutkan ciri-ciri tersebut. Nah, ini untuk bahasa Indonesia. Ini menggunakan tes tulis itu ya. Terus berikutnya untuk keterampilan. Penilaian ujian kerja. Nah, ini untuk PJOK, mata pelajaran PJOK. Nah, ini sudah tersedia nih penilaian ini. Ini juga sudah ada rubriknya ya. Untuk unjuk kerja memperkenalkan teman lewat permainan. Nah, ini. Nah, silakan Bapak Ibu mengembangkan RPP 1 lembar ya. Nah, jadi ini jangan heran kalau memang dari satu sekolah ke sekolah yang lain memiliki format yang berbeda-beda karena ini tidak ada format yang baku untuk RPP ya. Oke, untuk setelah penilaian tadi kalau misalkan emang guru ingin lebih lengkap lagi, kita boleh menambahkan di bawahnya ini untuk lampiran penilaian. Ini bagusnya sih seperti ini ya. Jadi guru itu untuk penilaian nggak hanya cukup menulis ini saja, tetapi guru juga harus butuh pedoman penilaian. Nah, di mana di dalam pedoman penilaian itu nanti pedoman penilaian itu harus dilampirkan di RPP. Dan ini ditutup dengan titi mangsa kepala sekolah dan guru kelas. Nah, begitu untuk cara pembuatan RPP 1 lembar. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.